adalah beberapa mata pelajaran yang sudah ada. Kalau dulu mungkin di K13 kita diminta saat membuat RPP, kita diminta untuk menyisipkan materi tentang pendidikan karakter. Nah, ini untuk kali ini kita diminta lagi menyisipkan materi kependudukan di RPP kita. Kemudian selanjutnya Pak, next slide. Ya. Kemudian latar belakangnya kenapa ada sekolah siaga kependudukan itu dilatar belakangi oleh beberapa isu kependudukan. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang besar. Nah mungkin ini tadi yang sempat di-spill oleh Pak Heri, programnya Pak Hatta tentang KB keluarga berencana mungkin kurang penduduknya masih besar, kemudian tingginya arus migrasi, banyak dari penduduk desa yang bermigrasi ke perkotaan, kemudian besarnya penduduk usia muda, menyiapkan penduduk usia lanjut agar tetap sehat dan mandiri. Kemudian peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Ini beberapa isu-isu kependudukan yang melatar belakangi kenapa perlu adanya sekolah siaga kependudukan. Dan mungkin Bapak Ibu guru semuanya perlu mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah berada di posisi yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu di mana usia produktif lebih banyak. Mungkin panjenengan bisa nanti mengidentifikasi, menganalisa di sekitar panjenengan, di keluarga panjenengan, kira-kira jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang non produktif kah? Seperti itu. Bonus demografi itu nanti juga ada plus minusnya. Maka untuk menyiapkan agar bonus demografi itu maksimal dan untuk menyiapkan setelah bonus demografi itu apa, kita perlu adanya sekolah siaga kependudukan. Lanjut Pak. Kemudian ada dasar hukumnya terkait sekolah siaga kependudukan. Ini bisa panjenengan kuas sendiri. Lanjut mawon. Kemudian tujuannya ada beberapa tujuan. Kenapa kok siaga kependudukan masuk ke sekolah? Biasanya nanti hubungannya dengan kelurahan dan mungkin desa seperti itu. Tetapi kenapa harus masuk ke sekolah? Karena tujuannya adalah menyiapkan generasi muda agar nanti dalam masa yang akan datang bisa berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan mampu membuat kebijakan hidup yang lebih bijak. Itu secara keseluruhannya, secara umum seperti itu. Dan tujuannya ini memberikan wawasan, kesadaran, menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat atau bijak tadi kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, sasaran programnya itu meliputi yang pertama pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini mungkin tadi di depan ada kalimat penyusunan RPP yang terintegrasi dengan sekolah siaga kependudukan. Ini contohnya tentang pemahaman kesehatan reproduksi remaja bisa dimasukkan di mapel IPA mungkin. Kemudian pendewasaan usia perkawinan ini mungkin di IPS. Ada penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga, peningkatan kualitas penduduk usia produktif. Itu sasaran program dari sekolah siaga kependudukan. Lanjut Pak. Kemudian prinsip sekolah siaga kependudukan. Prinsip sekolah siaga kependudukan yang pertama mengintegrasikan materi kependudukan ke mata pelajaran. Kemudian wadah bagi program sebelumnya, jadi bisa di kolaps dengan program-program sekolah yang sudah ada. Mungkin kalau kita di SMP 2 Ampel ada PMR seperti itu. Kemudian mengedepankan partisipasi aktif peserta didik, kemudian bersifat gradual atau bersifat meningkat terus mengikuti perkembangan.
Mungkin untuk PIKR genre itu mungkin kalau belum verso PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, kemudian genre itu Generasi Berencana. Dan selain mengintegrasikan materi kependudukan ke mapel yang sudah ada, itu juga bisa diselipkan atau dimasukkan juga ke kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada seperti pramuka ataupun PMR seperti itu. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan setelah sekolah ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan? Maka sekolah yang ditunjuk itu melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi. Nah, hari ini adalah bagian pertama dari persiapan sekolah kita menuju sekolah siaga kependudukan. Kemudian perjanjian kerjasama. Nah, ini nanti insya Allah tanggal 10 Desember Bu Anti selaku kepala sekolah itu menghadiri undangan dari Dinas P2KB P3A untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Kemudian, nah ini setelah sosialisasi hari ini, saya mungkin di awal juga mohon izin lagi nanti ada BINTEX. BINTEX ini nanti bisa mendatangkan narasumber dari dinas terkait ataupun sekolah yang nanti mengimbaskan. Yang contoh di sekolah-sekolah siaga kependudukan yang pada tahun 2024 yang sudah mendapat predikat paripurna. Kemudian setelah BINTEX dan nanti diadakan adanya pojok kependudukan. Mungkin kemarin waktu koordinasi pagi Bu Anti sudah menyampaikan dan kerjasama dengan perpustakaan sekolah Ibu Erni untuk mohon izin bisa nebeng untuk pojok kependudukannya. Kemudian dan yang terakhir yang disiapkan adalah SK dan pencanangan sebagai sekolah siaga kependudukan. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, kenapa sih harus ada sosialisasi ke Bapak Ibu guru? Kenapa harus ada BINTEX? Mohon maaf Bapak Ibu menambah pekerjaan panjenengan karena sekolah siaga kependudukan nanti memiliki kewajiban untuk mengupload setiap kegiatan yang terkait dengan hal kependudukan itu, mengupload ke websitenya si Pendu. Jadi sosialisasi nanti ini saya upload program kegiatannya, kemudian nanti saat BINTEX juga mengupload sertifikat. Jadi nanti mohon bantuannya nanti mungkin yang biasa membuatkan sertifikat kegiatan nanti juga menambah pekerjaan panjenengan. Kenapa harus ada seperti ini? Kemudian ini Bapak Ibu, sekolah siaga kependudukan itu memiliki jenjang. Kalau di awal itu sekolah siaga kependudukan klasifikasi dasar, berarti kita berada di klasifikasi dasar dengan rincian indikatornya itu nomor 1 sampai 7. Kemudian nanti setelah klasifikasi dasar itu di-approve atau disetujui oleh pusat melalui melalui website si Pendu. Nanti ketika di-approve kita bisa meningkat menjadi klasifikasi paripurna dan syaratnya indikatornya pun seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf menambah pekerjaan panjenengan. Itu lanjut, ini media informasi dan publikasi yang bisa diakses terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Hal-hal yang terkait dengan kependudukan bisa diakses. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini ada Pak pantun ikan paus pandai menyelam. Cakep. Saya berpresentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.